Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi di dalam perkuliahan online Universitas Telkom. Untuk pada pertemuan kali ini kita dengan mata kuliah pengelolaan administrasi server ya, untuk pertemuan yang ketiga ya. Oke, untuk topik pembahasan nanti akan saya sampaikan setelah semuanya bergabung ya dalam perkuliahan hari ini. Jangan lupa semua teman-teman mahasiswa ya, jangan sampai kelewatan untuk absensinya ya. Absensi bersifat online seperti ini saya tidak bisa absenkan ya, jadi memang sesuai dengan misalkan kalian absen ya, kita lihat antara anda dengan absennya seperti itu ya, untuk sedikit mengenai informasi pengabsen. Oke, sambil menunggu teman yang lain untuk segera bergabung ya, perkuliahan akan segera kita mulai beberapa saat lagi. Oke, mungkin bisa kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini. Mata kuliah kita adalah pengelolaan administrasi server ya. Ini ada tentunya kalian tahu ya hubungannya dengan database tentunya ya, database yang menggunakan server.
atau dengan bisa dikatakan dengan database yang online ya. Oke, untuk tema untuk hari ini adalah pengenalan MySQL ya. Kemarin sudah kita bahas mengenai SQL Server, kemudian kita akan bahas mengenai MySQL. MySQL itu apa? Bagi yang sudah tahu mungkin tahu ya, tapi untuk yang belum tahu nanti akan saya jelaskan. Yang sudah tahu nanti bisa untuk mengingat kembali ya, apa itu MySQL. Mungkin sudah banyak yang sudah mengetahui ya, untuk dari mata kuliah lain misalnya. Oke, untuk pengabsenannya silahkan ya, jangan sampai kelupaan. Dan untuk yang belum bergabung, untuk segera bergabung dalam untuk perkuliahan hari ini ya. Oke, kita mulai saja untuk mempersingkat waktu dalam perkuliahan hari ini, pengelolaan administrasi server. Oke, kita tentunya terlebih dahulu kita harus tahu ya tentang apa itu MySQL. Sekilas tentang MySQL, basis data atau database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Database digunakan untuk menyimpan informasi atau data yang terintegrasi dengan baik di dalam komputer. Untuk mengelola database diperlukan suatu perangkat lunak yang disebut DBMS atau Database Management System. Mungkin sudah banyak yang tahu. DBMS ini merupakan suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan user pengguna untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Nah, dengan DBMS, user akan lebih mudah mengontrol dan memanipulasi data yang ada. Sedangkan RDBMS ya, ini beda ya. DBMS dan RDBMS ini adalah relationship database sebenarnya. Jadi untuk relasinya, ini merupakan salah satu jenis DBMS yang mendukung adanya relationship atau hubungan antar tabel. Nah, di samping RDBMS terdapat juga DBMS lain, misalnya ada hierarki DBMS, object oriented DBMS, dan sebagainya. Nah, tentunya kalian sudah punya gambarannya mengenai MySQL tersebut. Ini baru ke basis datanya ya. Mungkin kita lanjut untuk beberapa istilah di database sendiri itu sama halnya dengan database di Office, sebenarnya hampir sama ya. Cuma memang perlu kita ketahui ya, namanya untuk Office dan ini beda. Tapi setidaknya kalian kalau sudah mengetahui apa itu database di Office itu ya sudah punya gambaran, berarti sudah ada basicnya ya. Nah, di sini untuk istilahnya ada sebuah tabel. Ini adalah kumpulan data atau nilai yang diorganisasikan ke dalam baris atau record dan kolom di bagian filenya. Nah, masing-masing kolom memiliki nama yang spesifik dan unik. Nah, di situ ya. Jadi di dalam sebuah kolom itu biasanya ada yang nama yang spesifik atau unik nanti ya, untuk ditandai ya. Ada field merupakan kolom dari sebuah tabel. Nah, field ini memiliki ukuran tipe data tertentu yang menentukan bagaimana data misalnya ini bisa diatur ya, untuk jumlah ataupun kapasitasnya. Untuk record itu field merupakan sebuah kumpulan nilai yang saling terkait. Jadi di dalam field tersebut ya. Jadi record ini adalah inputan pada saat kalian menginputkan sebuah data misalnya. Itu namanya record. Kemudian ada key, merupakan suatu field yang dapat dijadikan kunci dalam operasi tabel. Nah, ini dalam konsep database, key memiliki banyak jenis, diantaranya primary key, ada foreign key, ada composite key, dan lain sebagainya. Ini untuk sebenarnya nanti ada fungsi tersendiri ya mengenai tersebut ya. Kemudian ada SQL atau struktur query language, merupakan suatu bahasa language yang digunakan untuk mengakses data. SQL sering disebut juga sebagai query. Misalnya menggunakan bahasa query tersebut, katakan kita mau menghapus ya, atau menginput ya. Nah, itu kita bisa tuliskan dengan bahasa SQL di sana. Tentunya ya. Misalkan input data
Nah, ini input tabel apa, kemudian ke kolom berapa dan lain sebagainya, ataupun delete ya, misalkan untuk menghapus. Nah, itu adalah bisa kita menggunakan bahasa SQL seperti itu. Kemudian ada hierarki database. Dalam konsep database, urutan atau hierarki database sangatlah penting. Jadi urutan atau hierarki database digambarkan dalam gambar sebagai berikut. Ada DBMS, database. Kemudian ada ya, di dalam suatu database ada tabelnya, kemudian ada field dan recordnya. Jadi ini sedikit mengetahui tentang model hierarki ya untuk database-nya. Tentunya di dalam DBMS tersebut ada sebuah database. Nah, di dalam database ada beberapa tabel misalnya. Dan di dalam satu tabel saja itu ada field dan recordnya. Itu mungkin di sini juga banyak field recordnya dan lain sebagainya. Ini konsep hierarki seperti ini ya bentuknya ya untuk penjelasannya. Nah, kita baru masuk ke MySQL. Tadi sudah kita pahami ya mengenai database, bahasa-bahasa ataupun istilah dan lain sebagainya. Barulah kita masuk ke MySQL. Ini adalah tema kita hari ini. Nah, MySQL ini adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL. Untuk bahasa Inggris, Database Management System, atau DBMS, Database Management System ya, atau multi-thread, multi-user dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. Hampir semua menggunakannya. Kalau kita dalam hal perkantoran ataupun untuk memanajemen di suatu perusahaan ataupun toko misalnya, itu bisa kita menggunakan MySQL, menggunakan database di MySQL ya. Kenapa? Nah, di samping ada memang ya ada sedikit banyak ya yang free, juga ternyata juga ada yang berbayar. Itu tergantung sesuai dengan kebutuhan masing-masing seperti itu ya. Nah, MySQL membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis di bawah lisensi GNU atau General Public License atau GPL. Nah, tapi mereka juga menjual di bawah lisensi komersial untuk kasus-kasus di mana penggunaan tidak cocok dengan penggunaan GPL, tidak seperti PHP atau Bash yang merupakan software yang dikembangkan ke komunitas umum, dan hak cipta untuk kode sumber dimiliki oleh penulisnya masing-masing. MySQL dimiliki dan disponsori oleh sebuah perusahaan komersial Swedia yaitu MySQL Lab. Nah, ini memegang penuh hak cipta hampir atas semua kode sumbernya. Kedua orang Swedia dan satu orang Finlandia yang mendirikan MySQL Lab ini adalah David Almark, Alan Larsson, dan Michael Montividenius. Nah, ini adalah sedikit sejarah ya mengenai MySQL. Nah, tentunya sudah ada gambarannya itu MySQL itu seperti apa, asal mulanya bagaimana, kemudian ternyata ada yang berbayar dan ada yang free untuk penggunaannya ya. Kembali lagi ke sesuai dengan kebutuhan tadi ya. Nah, fitur-fitur MySQL antara lain ada Relationship Database System atau RDS. Nah, seperti halnya software database lain ada di pasaran, MySQL termasuk RDBMS ya MySQL ini ya. Nah, arsitektur client server MySQL memiliki arsitektur client server di mana server database MySQL terinstall di server. Client MySQL dapat berada di komputer yang sama dengan server, dan dapat juga di komputer lain yang berkomunikasi dengan server melalui jaringan bahkan internet. Nah, mengenal perintah SQL standar, SQL Structured Query Language merupakan suatu bahasa standar yang berlaku di hampir semua software database. MySQL mendukung SQL versi SQL 2003, mendukung subselect versi 41. MySQL telah mendukung select dalam subselect. Nah, mendukung view MySQL, kemudian mendukung store, prosedur atau penyimpanannya, mendukung space versi yang 5.0. Nah, jadi di dalam MySQL ini bisa kita gunakan dengan menggunakan arsitektur client server ya. Pada saat kalian menyimpan di sebuah server kalian, misalnya katakan kalian mempunyai usaha, dalam suatu usaha usaha apa saja ya, di dalam manajemennya tentunya menggunakan database ya. Nah, misalkan kalian menggunakan servernya katakan di Semarang,
dan kalian membuka cabang di lain tempat ya, misalkan Solo ataupun di Kendal dan lain sebagainya, itu diinstal juga ternyata di apa namanya, kan ada kliennya ya di setiap perkantoran itu. Nah, itu klien bisa mengakses kapan saja di mana saja, tidak termasuk harus di Semarang saja ya, atau di yang ada komputer servernya, tapi mereka bisa mengakses dari mana saja asalkan memang mempunyai hak akses ya. Nah, di situ kelebihan daripada untuk client server ya di dalam database, tentunya di MySQL ini untuk khususnya. Jadi tanpa mengurangi kecepatan maupun apa, misalkan takutnya memperlambat, itu tidak ya. Walaupun secara bersamaan itu sudah ada sistemnya yang memang digunakan untuk itu ya. Seperti itu untuk fitur dari MySQL ya, diantaranya. Kemudian mendukung trigger ya. MySQL mendukung trigger adanya versi 5, namun masih terbatas ya. Pengembangan MySQL akan meningkatkan kemampuan trigger pada versi 5.1. Kemudian mendukung replication ya, untuk replika transaksi foreign key, fungsi GIS ada free, bebas di download ya, stabil dan tangguh, fleksibel dengan berbagai pemrograman security yang baik, dukungan dari komunitas, perkembangan software yang cukup tepat. Jadi untuk dari security sendiri sudah lumayan terbukti ya bahwa itu aman, apalagi yang sudah yang menggunakan premium atau berbayar itu tentunya untuk security lebih terjamin untuk privasinya. Instalasi MySQL di Windows, nah ini silahkan ada, kalau bagi yang belum punya ya silahkan download ya. Di sini ada source dari MySQL-nya, atau bisa nanti kalian pilih yang terbaru, misalnya yang sesuaikan dengan PC kalian ya, atau laptop kalian. Mungkin untuk laptop teman-teman kalian yang sudah untuk sekarang ini yang sudah terbaru ya silahkan ya, MySQL-nya install yang terbaru, itu tidak apa-apa. Nah, ini sebenarnya sama ya. Dan untuk instalasi dari MySQL itu sama, cuma memang versi-versian itu terkadang ada sedikit penambahan fasilitas atau fitur ya di dalam aplikasi atau MySQL tersebut. Tinggal kalian nanti install ya, agar kalian bisa mengakses atau membuat atau untuk membuka ya di dalam suatu database di server. Nah, berbagai MySQL client untuk administrasi server. Nah, ini ada beberapa tools ya yang bisa digunakan untuk mempermudah administrasi server. Tools berikutnya digunakan untuk mempermudah administrasi MySQL. Jadi tidak harus digunakan hanya sebatas pengetahuan juga. Kalau memang kalian menggunakannya silahkan ya, kalau membutuhkan. Pertama ada MySQL Command Line Client, merupakan tool default, jadi sudah ada di dalam bawaan dari MySQL sendiri ya, yang sudah disediakan dalam file instalasi MySQL. Nah, aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan koneksi ke MySQL melalui text-based mode. Nah, itu untuk command line client ya. Yang kedua ada MySQL Front, merupakan front end tampilan muka ya. MySQL berbasis Windows yang cukup banyak digunakan. Nah, untuk MySQL Front memiliki user interface yang cukup mudah digunakan bahkan oleh user pemula. Jadi ini memang familiar ya, mudah untuk digunakan juga walaupun untuk pemula sekalipun. Pada awalnya MySQL merupakan software yang free, namun mulai versi ketiga sebenarnya menjadi software yang bersifat server dengan masa percobaan selama 30 hari. Dan dengan software ini cobalah MySQL Front versi 2.5, karena selain masih bebas untuk download, versi sudah stabil dan sudah teruji. Situs resmi MySQL Front beralamat ada www.mysqlfront.de. Nah, ini silahkan nanti kalian coba juga untuk instalasi ya, misalkan ada yang minat ataupun membutuhkan.
Kemudian ada PHP-Admin merupakan front end MySQL berbasis web. Jadi PHP-Admin dibuat untuk menggunakan PHP. Saat ini PHP-Admin banyak digunakan dalam hampir semua penyedia hosting yang ada di internet. PHP-Admin mendukung beberapa fitur administrasi MySQL, termasuk manipulasi data, tabel indeks, dan juga mengekspor ke dalam berbagai format data. Nah, PHP-Admin juga terdiri dalam 50 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Bahasa bisa download secara gratis di www.phpmyadmin.net. Nah, untuk instalasi dari MySQL biasanya sudah ada ya, untuk zaman-zaman sekarang itu sudah ada yang sekaligus dengan fitur-fitur tersebut ya, terinstall otomatis seperti itu. Jadi untuk dalam hal pembuatan, misalkan kalian membuat katakan sebuah web ya, nah di situ nanti tentunya kalian database-nya untuk yang simple ataupun mudah itu memang menggunakan PHP-MyAdmin ya di MySQL-nya. Jadi silahkan, banyak yang tidak hanya untuk PHP-MyAdmin saja sebenarnya, tapi untuk yang familiar di kita itu memang yang mudah ya, kita ambil yang mudah aja. PHP-MyAdmin mudah bukan berarti jelek, tapi memang kebanyakan menggunakan hal seperti itu ya untuk sebuah web. Nah, di sini tampilan PHP-MyAdmin di sini ya seperti ini. Jadi kalau kalian membuat sebuah database, kalian klik new ya. Kalau yang database sudah terbuat, sudah ada di bawah seperti ini. Jadi nanti akan terkoneksikan dengan web kalian kalau memang sudah terkoneksi dengan server ya. Nah, ini semuanya bisa kalian atur di sini. Kalau untuk web yang sudah diupload itu bisa saja nanti ada FileZilla, di situ ada PHP-MyAdmin, atau untuk edit dan lain sebagainya itu nanti menggunakan FileZilla dan yang lainnya banyak sekali ya. Nah, di sini yang masih lokal kalian atur di sini ya, di localhost PHP-MyAdmin semuanya kalian bisa atur di sini di misalkan untuk database kalian ya. Kemudian ada SQL Yoke, merupakan salah satu front end MySQL yang cukup populer saat ini dengan dukungan fitur yang cukup banyak dan lengkap SQL yang tersedia versi komersial dan community. Nah, ini misalkan kalau mau di download ya. Kemudian ada MySQL Administrator dan MySQL Query Browser. Nah, ini merupakan tools administrasi browser database ya. Keduanya dapat download. Silakan. Untuk administrator ada administrasi user, halaman monitoring, dan lain sebagainya, nanti bisa kalian pelajari. Oke, sebentar. Kita lanjut ya. Beberapa fitur MySQL Query Browser di sini juga ada tampilan dan menu yang mudah, user friendly ya, mudah dipahami, mudah dilihat, mendukung beberapa Windows hasil result. Kemudian ada kemudahan dalam menulis query dengan visual tool, manipulasi database, tentunya bisa ya di MySQL. Memanipulasi ini yang dimaksud adalah untuk mengubah, menginput, menghapus, dan lain sebagainya. Kemudian membuat dan manipulasi tabel juga, tidak hanya database ya, di dalam database kan tentunya kan ada tabel lah, di situ bisa kita manipulasi juga. Dan ada SQL statement debugging, jadi setiap ada kesalahan atau apa nanti ada debuggingnya ya. Jadi tahu kesalahan kita di mana pada saat kita proses ataupun mengelola sebuah administrasi di server di MySQL tersebut. Untuk dasar-dasar MySQL ada merancang database ya, merupakan pertama kali harus dilakukan membuat suatu aplikasi berbasis database. Rancangan database yang baik akan menentukan berapa baik aplikasi dibangun. Jadi kita rancang dulu databasenya untuk nantinya ya, membuat katakan sebuah web ya. Brand yang bertanggung jawab dalam merancang ini disebut sebagai seorang sistem analis. Nah, contoh sederhana untuk rancangan database pada sistem pemesanan barang, ordering system ya. Ini hanya sebuah contoh saja. Rancangan database diberikan dalam bentuk kelas diagram. Nanti untuk praktikum di mata kuliah ini kita menggunakan membuat
database MySQL ya di PHP MyAdmin boleh. Nah ini contoh ya untuk rancangan database-nya. Jadi misalkan ada tabel pelanggan, tabel pesan, tabel produk, kwitansi, faktur dan lain sebagainya. Nah ini nanti ada relationship yang seperti tadi saya katakan. Itu di sini ada relasinya antara pelanggan dan pesan, itu harus misalkan ada kaitannya berarti ada relasinya. Kemudian pesan dan faktur, nah dan lain sebagainya nanti bisa kalian pahami kembali ya. Tapi bisa dikembangkan untuk materi yang dari saya yang akan saya share di Classroom. Tipe-tipe tabel MySQL di sini salah satu kelebihan dari MySQL adalah Anda dapat mendefinisikan tipe untuk tiap tabel. MySQL mendukung beberapa tipe tabel tergantung konfigurasi saat proses instalasinya. Tinggal kalian yang pilih yang mana yang kalian centang ya biasanya ya. Tapi MySQL memiliki 3 tipe data utama. Yang pertama adalah MyISAM, InnoDB, dan HEP. Ini yang terpenting, tiga-tiganya tersebut sudah terinstall ya, karena sering kita gunakan adalah MyISAM, InnoDB, dan HEP. Seperti itu ya, diingat-ingat ya. Nah, jika kita tidak menyebutkan tipe tabel saat membuat tabel, maka tipe tabel otomatis akan konfigurasi default server MySQL-nya. Hal ini ditentukan oleh variabel default tabel-tabel di file konfigurasi MySQL-nya. Untuk MySQL sendiri, tipe tabel MySQL merupakan tipe tabel yang sederhana, stabil dan mudah digunakan. Nah, jika kita akan menyimpan data sederhana yang tidak terlalu rumit, maka gunakan tipe tabel ini. Kelebihan tabel MySQL adalah kecepatan dan kestabilannya lebih ya. Jika kita memilih tipe tabel MySQL, maka MySQL secara otomatis akan menentukan salah satu dari 3 jenis tabel MySQL, yaitu ada MySQL static ya, untuk digunakan ketika semua kolom dalam tabel dibandingkan dengan ukuran yang pasti atau fix. Nah, dengan kata lain, tidak ada kolom yang memiliki tipe seperti varchar, text, dan blob. Nah, karena sifatnya yang fix, maka jenis ini akan lebih cepat, aman, dan stabil, tidak berubah-ubah. Itu maksudnya seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua ada dynamic MySQL. Dynamic ini terdapat kolom yang tipe yang dinamis, seperti tipe kolom varchar. Keuntungannya utama dari jenis ini adalah ukuran yang dinamis, jadi sifatnya lebih efektif karena ukuran data file menyesuaikan isi dari masing-masing kolom seperti itu. Kemudian MySQL compressed ya. Sebentar. Kedua jenis MySQL statik dan dinamik dapat dikompresikan menjadi satu jenis, yaitu MySQL compressed dengan perintah MySQL. Tentunya hasil lebih kecil dari segi ukuran. File yang dikompresikan tidak dapat dikenakan operasi seperti insert, update, dan data. Nah, ini adalah gabungan sebenarnya. Nah, ini tapi sudah terkompres, jadi akan lebih ringan juga. Itu adalah beberapa tipe MySQL. Oke, kemudian yang kedua ada InnoDB tadi ya. Tipe tabel InnoDB ini merupakan tipe tabel MySQL yang mendukung proses transaksi. Tipe ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain mendukung transaksi antar tabel, mendukung row level logging, mendukung foreign key constraint, ada crash recovery. Nah, ini masing-masing silakan kalian kembangkan ya. Apa itu cache recovery? Silakan dicari untuk pengembangan dari materi yang saya sampaikan seperti itu. Itu adalah yang tipe InnoDB ya. Kemudian yang ketiga ada HEP. Tabel dengan tipe HEP tidak menyimpan datanya di hard disk, tapi menyimpan di RAM, memori. Nah, tipe tabel ini biasanya digunakan sebagai tabel sementara temporari ya. Nah, tabel secara otomatis akan dihapus hilang dari MySQL saat koneksi ke server putus atau server MySQL dimatikan. Ini hanya sementara, memang mungkin banyak yang tidak menyadarinya ya. Tetapi itu hanya sementara dan otomatis apabila server mati ataupun katakan MySQL dimatikan, itu nanti akan hilang secara otomatis juga seperti itu ya. Jadi kalian bisa bedakan masing-masing saat kalian membuat sebuah database, membuat tabel, jenis mana yang akan kalian gunakan. Nah, itu tergantung ya, tadi ada MyISAM, InnoDB maupun HEP, bisa kalian pilih ya, sesuaikan
kebutuhan masing-masing. Nah, tipe tabel yang lain ada MySam, InnoDB, dan ini MySQL juga mendukung tipe lain. Ada BDB. Tipe tabel ini mirip tipe tabel InnoDB, namun penggunanya belum maksimal. Ini kemudian ada Archive. Ini tersedia sejak versi 4.1. Tipe ini digunakan untuk menyimpan tabel yang terkompresi, di mana biasanya digunakan dalam proses backup untuk penyimpanan backup ya. Ada CSV untuk menyimpan data dalam bentuk file teks yang dibatasi dengan kode koma delimiter. Nah, tipe ini tersedia sejak versi 4.1. Kemudian ada NDB tabel, MySQL cluster. Ini sejak versi 4.1. Ada Federate external tabel. Tipe ini tersedia pada saat versi 5.0 seperti ini. Itu adalah beberapa tipe tabel yang lain selain dari 3 tipe yang memang sering kita gunakan tadi ya. Kemudian untuk pertemuan nanti kita akan bahas mungkin ya tipe-tipe filenya kolom SQL, merancang database yang itu seperti apa, kemudian membuat, menampil, membuka, dan menghapus database di MySQL untuk pengendalian atau pengelolaan administrasi server. Itu adalah pertemuan untuk minggu depan. Seperti itu ya. Selesai untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi penambah wawasan untuk kita semua, yang bermanfaat untuk kita semua. Untuk materi silahkan akses di Classroom nanti. Silahkan dikembangkan kembali apa yang belum saya jelaskan, misalkan istilah-istilah asing, silahkan kalian coba cari di referensi terkait ya, Google maupun yang lain, silahkan dikembangkan. Terima kasih. Saya Ari untuk pertemuan kali ini untuk mata kuliah pengelolaan administrasi server dalam tema pengenalan MySQL dalam administrasi server. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas, selamat belajar. Terima kasih.